masih tetap bisa mengikuti kajian. Kajian yang kita jalankan karena cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya ini adalah cinta yang sesungguhnya, cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan, cinta yang em, menjadikan kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta yang dengan itu Allah mencintai kita, mengampuni dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum." Kata-kata jika kalian memang cinta Allah maka ikutilah aku, pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita nih di khutbah nomor 60 berapa Bu Nini? 68. Sama nih nah. Wah, situ. Ya. Jadi ini uh, judulnya Ja'atir Rajifatu. Jadi ini nomor 69 ya. Kalau 68-nya itu sudah kita bahas kemarin ya. Sekarang kita di khutbah nomor 69. Judulnya apa, Ustaz? Ya, telah datang hari kiamat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ja'atir rajifatu. Ini judulnya ya. Telah datang rajifah. Apa itu rajifah? Rajifah itu adalah eh, tiupan pertama yang menyebabkan segala sesuatu itu mati. Ya, tumbang semua itu rajifah. An Ubay bin Ka'ab dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Qala ia mengatakan kana Rasulullah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dhahaba apabila telah pergi. Rub'ul laili seperempat malam. Qoma. Maka beliau berdiri. Salat ya. Berarti tanggal jam berapaan itu kira-kira? Ya mulai dari jam 6. Kalau 11 ya jam setengah 10 lah. Ya jam setengah 10 Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Kalau sholatnya jam setengah 8 atau jam setengah 8 terus pulang jam 8 tidur, jam setengah 10 bangun. Faqala lalu beliau mengatakan ya ayuhan nas. Uzkurullah, uzkurullah. Zikirlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah, ingatlah Allah. Ja'atir rajifatu. Telah datang rajifah. Tatba'uha radifah. Ya, boleh kita maknai ya. Pasti
kiamat itu datang. Pasti tiupan pertama itu akan datang, yang akan menyebabkan semuanya mati. Tatba'uha radifah, yang akan diikuti oleh radifah. Apa itu radifah? Ya, semuanya nanti akan dibangkitkan. Ja'al mautu bima fihi. Telah datang kematian dengan apa yang ada di dalamnya. Ja'al mautu bima fihi. Telah datang kematian dengan apa yang ada di dalamnya. Apa itu yang ada di dalamnya? Ya, dahsyatnya kematian itu. Bagaimana orang meninggal itu merasakan betapa pedihnya itu nyawa dicabut. Atau maknanya pasti kematian dengan apa yang menyertainya itu akan datang. Pasti datang. Pasti kita akan dijemput oleh kematian. Qala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengatakan, Fakultu ya Rasulullah. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, Inni ukthirus salata alaika. Sesungguhnya aku memperbanyak salat, memperbanyak solawat untukmu. Fakam aja'alu laka min salati. Maka berapakah mestinya aku berikan untukmu salawatku? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ma syi'ta, terserah kamu. Wa in zitta fahuwa khairun laka. Kalau kamu tambah salawat kamu untukku, maka itu lebih baik untukmu. Faqala Ubay. Lalu Ubay mengatakan, Ats-tsuluts, sepertiga. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ma syi'ta wa in zitta fahuwa khairun laka. Dan kalau kamu menambahnya maka itu lebih baik bagimu. Faqala Ubay. Ubay mengatakan an-nisf, setengah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Ma syi'ta wa in zitta fahuwa khairun lak. Faqala Ubay, aj'alu laka salati kullaha. Aku aku jadikan untukmu solawatku semuanya. Jadi semua doaku hanya untukmu semuanya. Jadi doanya hanya solawat saja untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Idzan tukfa hammuka. Jadi kalau kamu solawat terus, ya semuanya solawat untukku, maka tukfa hammuka. Kesedihanmu akan dihapus. Wa yughfaru laka dzambuka, dan dosa-dosamu pasti akan dihapus. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Ahmad Tirmidzi, dia mengatakan hasan sahih, dan Imam Hakim, dan dia mensahihkan dan disetujui oleh Az-Zahabi. Baik, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari ini? Yang pertama, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak tahu nih, Ubay bin Ka'ab ini mendapatkan hadis ini di mana ini? Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering melakukan perjalanan dakwah bersama rombongan sahabat-sahabatnya, ya. Jadi ini yang dirasakan oleh Ubay bin Ka'ab, ya, pengalamannya. Jadi kalau sudah agak malam, ya, jam setengah 10 sudah malam lah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, ya Yuhannas, wahai manusia, uzkurullah, uzkurullah. Zikirlah kalian kepada Allah, zikirlah. Semakin malam semakin banyak zikir. Jatir rajifah, pasti kiamat datang. Pasti tiupan sangkakala pertama itu akan datang. Akan terjadi. Tatba'uhar radifah.
Pasti nanti semua makhluk akan dibangkitkan, termasuk kamu semua. Ja'al mautu bima fi, ja'al mautu bima fi. Kematian itu pasti datang. Kematian bersama apa yang ada di dalamnya, apa yang menyertainya pasti akan datang. Ya, kalian akan direnggut oleh kematian. Bersiap-siaplah. Nah, bagaimana itu eh, zikirnya? Uzkurullah, uzkurullah itu yang ditangkap oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab katakan, ya Rasulullah, ya, saya ini zikirnya solawat untukmu. Ya, saya perbanyak doa untukmu. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kamu tambahkan solawat kamu itu lebih baik untukmu. Baik, kalau begitu sepertiganya dari zikir itu adalah solawat untukmu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya terserah, ya sebenarnya terserah kamu mau sepertiga. Tapi kalau lebih banyak, kamu tambah lagi itu lebih baik. Ya, ya kalau begitu setengah ya silakan. Tapi kalau lebih banyak, ya kalau kamu tambah lebih lebih baik. Ya. Kalau begitu saya zikirnya cuma sholawat saja. Ya zikirnya hanya sholawat saja untukmu. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, idzan tukfahamuka wa yughfaru laka dzambuka. Kalau begitu, kalau kamu sholawat semua zikirnya cuma sholawat saja, akan dihapus kesedihan kamu, kegalauan kamu. Ya, dosa-dosa kamu akan dihapus. Ya, jadi begitu ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu kasih nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Yang nasihat itu adalah nasihat buat kita agar semakin malam semakin banyak zikir. Ya, kenapa? Karena zikir itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, dengan zikir itu Allah akan ingat kita, Allah akan sayang kepada kita. Apa pentingnya zikir buat kita? Zikir itu akan menolong kita di hari ketika kita dibangkitkan. Jadi zikirnya apa saja itu? Ya zikir banyak lah. Nah, Ubay bin Ka'ab, dia katanya Rasulullah, saya zikir itu memperbanyak sholawat untukmu. Mendoakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu yang saya lakukan dari zikir-zikirku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan masyita. Ya, itu terserah kamu. Ya, kamu zikir yang memperbanyak sholat bagus juga. Ya, semakin banyak bersolawat semakin bagus. Sepertiganya ya Rasulullah dari zikir saya itu. Misalnya 100 kali zikir sepertiganya adalah sholat. Rasul katakan bagus. Ya, terserah kamu kalau tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Setengah terserah kamu tambah lebih bagus. Semuanya. Tuh, lihat. Tuh, kenapa ini sholawat itu sedemikian dahsyatnya? Rasul katakan idzan tukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuka. Kalau kamu semuanya zikirnya itu cuma sholawat saja, semuanya sholawat untukku. Akan dihapus kesedihanmu. Dihapus dosa-dosamu itu. Ya. Kenapa? Karena orang yang bersolawat itu sekali solawat akan diberi, akan disayang oleh Allah 10 kali lipat. Ya. Apa sih solawat itu? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah kasih sayang. Berikanlah keselamatan. Berikanlah kasih sayang atau sayangilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat tuh. Ya,
Salawat itu adalah doa yang pasti dikabul, pasti sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang mendoakan Rasul memperoleh 10 kali lipat dari yang kita ucapkan itu. Jadi pantas kalau semakin banyak bersolawat, semakin membuat jiwa kita tenang, semakin baik ya efeknya buat kesehatan kita, kesejahteraan kita, kemudahan hidup kita. Itu ya. Baik, itu hadis atau khutbah nomor 69. Kita sekarang khutbah nomor 70. An Abdullah bin Amr ibn Rabi'ah. Dari Abdullah bin Amr bin Rabi'ah. An abihi dari bapaknya. Radhiyallahu anhu. Qala. Ia mengatakan. Ya ini hadis atau khutbah nomor 70 ini judulnya Fadlus Salati ala Nabi. Fadilahnya, keutamaannya, banyak pahalanya dari solawat atas Nabi. Ya, solawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah bin Amr, an Abdullah bin Amir, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi, dari bapaknya radhiyallahu anhu, qala ia mengatakan sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu wa yaqul, khutbah, dan beliau mengatakan man shalla alayya salatan, barang siapa bersolawat atasku, salatan dengan satu kali solawat, atau barang siapa mendoakan kasih sayang untukku satu kali, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma salla alayya. Maka senantiasa para malaikat bersolawat untuk dia. Ma salla alayya, selagi dia bersolawat untukku. Fal yuqilla abdun min dhalika aw liyukthir. Jadi silakan hamba Allah mau membaca solawat sedikit atau membaca solawat banyak. Kalau kita bersolawat, malaikat bersolawat untuk kita. Kita solawat untuk Rasulullah, malaikat solawat untuk kita. Dahsyat kan? Berapa lama 1 jam malaikat bersolawat untuk kita 1 jam. Malaikat mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat untuk kita 1 jam. Tuh, ya solawat ini fadilahnya luar biasa. Nah, hadis ini ada dalam kitab Targhib wa Tarhib oleh Al-Munziri. Ya, dan dia nisbatkan hadis ini kepada Ahmad dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Majah. Hadis atau khutbah nomor 71, Fadlul hubbi fillah. Keutamaannya mencintai karena Allah. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, khatabana Rasulullah, mengkhutbahi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, iqilu wa'lamu, pahamilah. Kenapa pakai iqilu bukan ifhamu? Ya,
itu ada penekanan agar kita cerdas ya. Maksudnya fahamilah dengan akal kalian. Ya, fahamilah dengan akal kalian. Jadilah kalian orang yang cerdas. Wa'lamu dan ketahuilah. Anna lillahi ibadan laisu bi'ambiya'a wala syuhada'a. Bahwasanya Allah memiliki hamba-hamba laisu bi'ambiya'a, di mana mereka bukan nabi, wala syuhada'a, dan bukan pula orang-orang yang mati syahid. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada'u. Ya, nabi-nabi dan orang-orang yang syahid merasa iri kepada mereka, merasa iri dengan mereka. Limakanihim wa qurbihim minallah. Karena kedudukan dan kedekatan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Faqama Arabiyyun, maka berdirilah seorang badui. Faqala li, dia mengatakan, ya Rasulullah, manhum? Siapakah mereka itu? Hallihim lana. Hallihim lana. Hal itu eh, itu artinya bisa bahasa apa, tapi apa nih maknanya ya? Maksud saya, maksudnya halim lana tuh maniskanlah mereka untuk kita. Atau eh, terangkanlah untuk kita siapa mereka itu. Ya, itu satu ya. Terus yang kedua, boleh jadi maknanya, saya masih mengira-ngira karena ini jarang kata-kata ini. Eh, Halihim lana itu, jadikanlah keadaan mereka itu adalah untuk kita. Ya, maksudnya jadikanlah kita ini adalah orang-orang yang para nabi, para syuhada itu cemburu kepada kita. Mereka itu iri kepada kita. Jadikanlah mereka itu adalah kita. Fasurru wajhu Rasulillah. Maka bersinarlah atau terlihatlah kesenangan di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terlihatlah kecerahan di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liqaulil Arabi, karena kata-kata orang Badui ini. Faqala, maka beliau mengatakan, hum qaumun, mereka adalah kaum. Lam tasil minhum arhamun mutaqaribatun min afna'in nasi. Bentar ya. Mana tadi ya hadisnya?
Mereka adalah kaum lam tasil minhum arhamun mutaqaribatun. Yang rahim-rahim, maksudnya apa ya? Lam tasil minhum arhamun mutaqaribatun. Mereka adalah kaum yang persaudaraan mereka lam tasil, yang tidak sampai, ya, atau tidak terhubung, minhum dari mereka, arhamun mutaqaribatun, rahim-rahim yang saling berdekatan. Maksudnya mereka itu tidak ada hubungan kerahiman, ya, tidak ada hubungan persaudaraan, min afnain nasi, dari eh, bangsa-bangsa yang berbeda, wa nawazi'il qabaili, ya, dan em, sifat-sifat kabilah yang berbeda. Tahabu fi jalalillah, ya, mereka saling mencintai karena keagungan Allah Azza wa Jalla. Watasaffu fihi, dan mereka berbaris karena keagungan Allah Ta'ala. Watazawaru fihi, saling berkunjung karena kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Watabadhalu fihi, ya, saling berjuang, saling membantu dengan kesungguhan karena Allah. Yada'allahu lahum manabira min nurin, Allah letakkan untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya. Fayajlisuna 'alaiha, lalu mereka duduk di atas mimbar cahaya itu. Wa inna thiyabahum lanurun, dan sesungguhnya pakaian mereka itu benar-benar cahaya. Wa wujuhuhum nurun, wajah mereka adalah cahaya. La yakhafuna idza khafan nasu, mereka tidak takut apabila manusia merasa takut. Wala yafza'una, dan mereka tidak galau, mereka tidak bersedih. Idza fazi'an nasu, apabila manusia bersedih. Ulaika awliyaullah, mereka itu adalah wali-waliullah. La khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ya, ini uh, terjemah bebasnya bahwa satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, ya, di tengah-tengah sahabatnya. Di antara cuplikannya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pahamilah, ketahuilah bahwa Allah itu memiliki hamba-hamba yang mereka bukan nabi, bukan orang-orang yang mati syahid. Tapi semua nabi, semua orang-orang yang mati syahid merasa iri kepada mereka. Kenapa? Karena kedudukan dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang berdiri, ya, seorang badui, dia katanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Mudah-mudahan mereka itu adalah kita. Gitu ya. Mudah-mudahan mereka itu adalah kita. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka, ya, dengan kata-kata orang badui ini. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, mereka itu, kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang secara nasab tidak saling berdekatan.
Dari sisi kebangsaan berjauhan. Dari sisi sifat-sifat kekabilahan berbeda sama sekali. Tapi mereka saling mencintai karena Allah. Berbaris rapat karena Allah. Saling berkunjung karena Allah. Saling menolong karena Allah. Tuh orang-orang yang seperti ini nih. Mencintai karena Allah. Ya, berbaris. Maksudnya berbaris tuh apa itu? Berbaris tuh menyusun kekuatan bersama. Ya, saling kunjung. Ya, karena Allah. Saling menolong dengan sungguh-sungguh. Ya, karena Allah. Nih orang-orang yang seperti ini nih. Allah kasih mimbar. Ya, Allah kasih mimbar-mimbar dari cahaya. Kapan ya di akhirat nanti? Nanti mereka duduk di atas mimbar itu. Ya, pakaiannya juga dari cahaya. Wajah-wajah mereka juga cahaya. Maksudnya itu namanya tasbih baligh ya. Saking bersinarnya itu disebutnya wajahnya cahaya. Mereka tidak pernah takut kepada siapapun. Ya, mereka tidak ada rasa takut. Ketika orang-orang takut, mereka tidak takut. Ketika orang-orang bersedih, mereka tidak bersedih. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ulaika auliya Allah. Mereka itu adalah para waliullah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, waliullah itu tidak ada rasa takut, tidak pula ada rasa sedih. Baik, ini bagian dari sifatnya para waliullah. Entah bangsa dari mana kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua nabi, semua orang-orang yang mati syahid merasa iri dengan mereka. Kedudukannya, kedekatannya dengan Allah itu bikin mereka iri. Dari sisi nasab jauh dari kalian, ya tidak saling berdekatan. Dari sisi bangsa juga jauh, jauh dari kalian. Mudah-mudahan itu orang Indonesia ya. Tapi yang jauh dari sisi bangsa, kebangsaan dari Arab itu banyak lah. Ya, salah satunya kita semua lah, orang Indonesia. Tapi mereka melakukan apa saja karena Allah saling mencintai, saling menyayangi, saling berkunjung, saling menguatkan, saling menolong. Ya, itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Ini nanti dihargai oleh Allah. Ya, saking dekatnya dengan Allah, saking cintanya Allah kepada mereka, mereka dikasih mimbar-mimbar untuk mereka duduki. Mimbarnya dari cahaya, pakaian mereka dari cahaya, wajahnya cahaya. Ya, di dunia mereka tidak pernah takut. Di saat manusia, orang-orang pada takut, ada ketakutan, takut lapar, takut ini, dia tidak takut. Ya, takut tidak bisa ini, tidak. Dia sama sekali tidak takut. Tenang luar biasa. Ya, di saat orang-orang bersedih, dia tidak sedih. Di saat orang-orang eh, merasa susah, dia tidak merasa susah. Ya. Rasul katakan, ulaika awliya Allah. Mereka itu adalah wali-wali Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Persis. Ya, seperti yang Allah katakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Diingat-ingat sesungguhnya wali-waliullah itu kekasih-kekasih Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Imannya benar, takwanya benar. Ya, itu dari hadis ini. Ya.
Saya kira sampai di sini dulu Nggih, Ustaz. ya, biar kita ngobrol-ngobrol. Ya, sambil wisata di Masjid Pekalongan. Eh, Terima kasih, Ustaz. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya, menambahkan. Ini masjid hebat nih. Ya, ada lagi ada kajian. Orang pada berdatang bawa motor suami istri, suami istri, suami istri. Hebat nih masjid. Tapi masjidnya kaya ini. Masjidnya mewah. Gambarnya Pak Ustadz masjid. Minta di live kan ini. Oh, Masuk ke di dalam, mana Pak Ustaz. Ustadz? Kalongan. Oh, Ustaz masuk ke dalam Jadi coba. tempat parkirnya. di rest area bukan tuh? Enggak di kota Pekalongan. Di Oh, kalau masjid, di halaman masjid ya. Iya. Ya, tapi itu ada di jalan raya ya, parkirnya, raya-raya Batang tempat untuk Pekalongan itu ya. istirahat. Terus ya, toilet untuk laki, untuk kamar mandi bersih sekali. Masjidnya Besar ya. Yang di jalan raya Batang Pekalongan ya. tiga. Oh, lagi ada kajian. Ya. Kajian Ini di belakang offline. saya itu pertokoan. Ya, pertokoan punya masjid. Oleh-oleh. Oh, namanya apa masjidnya Ustadz? Al Fairuz. Al-Fairuz. Ya, Al-Fairuz. namanya Masjid Al Fairuz. Yang di jalan Ingin raya lihat Batang dalamnya. Pekalongan ya Pak Ustadz. Pinggir jalan ya. Wih, Lagi bagus. kajian. Besar. Oh iya, pinggir jalan itu. Jalan Pinggir raya Pekalongan Batang. Bagus banget. Oh, ada kajian di dalam. Ustaz enggak masuk ke dalam. Ikut jalan-jalan kita sama Pak Ustadz. Ayo. Diajak jalan-jalan ke Pekalongan. Kalau anak kota santri lah. Udah duha di situ kali ya. Udah terang. Waktu belum ada jalan tol sering lewat situ ya. Iya, dekat sama Pak Yamte tuh. Iya, di jalan raya Batang Pekalongan itu, Pak. Masjidnya. Iya, dulu enak banget Pernah waktu Jumatan di situ tuh. Pantura dulu enak banget ya. Sekarang Pantura ya. ya tol terus. Ya, di Pekalongan banyak masjid bagus. Orang kayak saya di kota batik. Ya, Kota Batik. Batik. Kota batik. Iya tuh, toko-toko batiknya. Tuh oleh-oleh itu kan ya. Iya, itu ada Sepupuku yang bus wisata aku berhenti di bilang situ. itu tadi tuh, Ustaz, itu dia ada itu konveksi batik Mau Ah, kemana Pak Ustadz? Mau ke Semarang. mau ke di Solo, Solo. Oh, nganter via balik ke Solo. Pesantren ya. Yang sudah hafal 30 juz. Iya, ini sudah hafal 30 juz ya, Kalau Masya Masya Allah. Allah. Assalam ya. Pesantren Assalam Pak Ustadz. Pesantren Bukhari, Imam Bukhari. Bukhari. Iya. PPIB, Pondok Pesantren Imam Bukhari. PPID. Wah, pinternya kayak Imam Bukhari nanti. Waduh, via ini baca Qur'annya Masya Allah. Enak banget. Tepat ya, sudah hafal 30 juz, Alhamdulillah. 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 Yang Masih berapa lama lagi di situ, Ustaz ya? 3 tahun lagi. 3 3 tahun. tahun. Yang lagi kepusingan saya ini, karena saya janjinya kalau anak hafal Quran, saya umrohin. Gimana nih Bun ini?
Eh, Ya, ayo. Kumpulin duit. Al, Faruk. Faruk lagi anteng. Ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Iya. saya dapat share-sharean mengenai doa bulan Rajab. Itu apakah betul Pak Ustadz? Sama saya share di grup tuh Pak Ustadz. Sama apa membaca istighfar, membaca syahidul istighfar, membaca istighfar ba'da asyar, membaca tasbih tanggal 1 sampai 10. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada ya Pak Masa Ustadz? segala macam banyak. Ibadah Hmm. aja ya kali ya. Nggak Kalau usah, untuk nggak usah Rajab juga, nggak usah Rajab juga dikir mah dikir aja yang banyak. iya, Ya. berarti Mm-mm. nggak usah mengikuti ini, tapi kita dikir seperti biasa aja ya harian Iya. kita gitu ya Pak Ustadz. Dikirnya dikir aja, tapi bukan karena Rajab nggak ada dalilnya. Ah iya, Tapi Pak bukan karena Ustadz, nggak ada dalilnya terus kita tidak dikir itu bukan. Ya, kita iya, tanpa ada itu kita sudah dikir kan. iya dikir tiap hari kan kayak Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha Ya, illallah, Allahu Akbar gitu. Terus ini yang doanya itu memang nggak ada ya Pak Ustadz. Allahumma barik lana fi rajabana wa syabana wa ada. Hadis emang ada, hadis itu itu ada ada. hadisnya, tapi hadisnya tidak kuat ya. Boleh tapi boleh. Tapi boleh ya Pak Ustadz Boleh. untuk doanya ya. Tapi Boleh. untuk zikirnya seperti yang zikir harian kita aja ya Pak. Banyak istighfar apa segala tanpa harus Rajab juga setiap hari juga. Ya. Nah, Pagi petang tiap hari. Kalau puasa Hmm. 10 harinya, Pak Ustadz. Puasa Kalau 10 hari? iya, awal Rajab. Rajab ya. awal Rajab katanya Pak Ustadz 1 sampai 10 adakah? Atau cukup hanya Senin Kamis Senin Kemis aja sama 3 hari. sama 3 hari? Tapi maksud saya nggak ada. Maksud saya nggak ada. Penghususan itu tidak ada. Ya. Hmm. Ada umum. Yang ada umum. Maksudnya umum tuh kita diperintah untuk memperbanyak amalan-amalan Hmm. di bulan haram, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, termasuk di dalamnya bulan Rajab. Hmm. Ya, kan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah kan. Bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satunya Rajab. Ya kan? 4 bulan haram. Jadi kalau kita perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak sholat sunnah di bulan Rajab tuh, ya sudah mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan tidak boleh kalau puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, bagus dong, bagus. Tapi kalau ditanya apakah ada dalilnya, nggak ada dalil khusus. Tapi dalil secara umum, ya ada. Ya, jadi ibu kalau mau puasa tanggal 1, tanggal 2, dan seterusnya, pokoknya ya bagus. Ya, tapi jangan puasa dengan hadis palsu. Puasa tanggal 1 menghapuskan dosa 80 tahun. Tanggal 2, Dengan ini. Oh, kayak hal begitu. itu nggak sebanding yang dikerjakan. Baca Kadang istighfar. kitanya mengatakan gak sebanding ya. Puasa 1 tahun bisa menghapuskan dosa 80 tahun. Terkadang kita mengatakan begitu kan. Pasti ya. Kalau Allah mau tuh, apa yang tidak Allah ampuni? Ya. Terus kita juga belum sampai 80 tahun umurnya kan. Baru umur 60 tahun. Ya, ya kalau Allah mau tuh apa yang tidak bisa? Sholawat,
mau hapus dosa sekian tahun, bisa jadi sholat bisa menghapuskan semua dosa. Nah, yang optimis, yang optimis. Tentu saja kita berharap pada Allah. Orang nih beda-beda ya, orang nih beda-beda. Kita bicara ini ya, bicara bicara perasaan ya Bu. Hmm. Nah, Ibu kalau kalau sholat itu bagaimana perasaannya? Ya tenanglah perasaan, senang. Ya, saya maaf ya, saya kalau sholat itu rasanya senang banget gitu. Senang banget, alhamdulillah bisa sholat itu, alhamdulillah ya Allah, senang sekali. Bisa komunikasi. Tapi terkadang ada sedih gitu, terkadang ada sedih kalau sudah yang dibaca itu ayat-ayat yang itu ya tentang neraka, tentang surga itu. Ya, mestinya senang baca ayat-ayat tentang surga, tapi itu ada ada rasa ya Allah, saking pengennya jadi sedih. Ya. Atau saking takutnya tidak masuk jadi sedih. Oh, padahal sudah dipatok pokoknya madhab saya madhab optimis. Seperti ini. Madhabnya madhab optimis. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna innani inda dhanni abdi bi. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Aku terserah prasangka hambaku terhadapku. Jadi jangan pernah bersangka buruk kepada Allah. Ya, yang baik saja bersangka kepada Allah. Seneng kalau ke masjid tuh rasanya seneng banget. Apalagi kalau bisa bawa anak-anak ke masjid. Oh, semua ke masjid, semua. Aduh, seneng banget. Faruk yang kecil nih ikut sholat Jumat pakai gamis. Oh, seneng banget. Kayaknya hidup ini indah sekali. Nggak perlu muluk-muluk ke masjid aja udah senang. Iya, senang sekali. Ini udah bisa sujud, senang banget. Eh, Udah bisa sujud gitu. Sekarang udah bisa sujud, Masya Allah, kayak nikmat banget gitu. itu dia. Tuh, baru tuh benar tuh begitu. Udah bisa sujud, Masya Allah. Ini udah hampir 20 hari ini udah bisa sujud. Kata Allah, ya Allah, nikmat banget. Alhamdulillah. Iya, itulah. Ini bisa sujud aja senang banget gitu. Alhamdulillah. Jadi orang tanya Ustadz, saya habis sholat jarang zikir. Alhamdulillah, kamu sholat itu saja udah bagus. Ya, itu saja udah bagus. Hebat kamu itu bisa sholat tuh. Waduh, nggak ada, tidak bisa dinilai harganya. Tak ternilai harganya. Apalagi kalau habis sholat zikir, berdoa, habis sholat sedekah. Aduh, udah hebat, dahsyat, dahsyat. Nah, Banget. jadi kita tidak melihatnya satu hal yang kurang. Ya, kamu sudah bagus lah. Ya, anak-anak pada mau sholat, aduh, beruntung sekali. Ya, di sana mah banyak orang-orang profesor, doktor masih nyembah manusia. Ya, dokter-dokter masih menyembah Yesus, coba. Debat, waduh, apa saja pokoknya Yesus adalah Tuhan. Hasilnya yang menyembah manusia akhirnya kan. Bersyukur kita bersyukur. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ya nama Allah nggak kelihatan kita yakin gitu. Ya atas nikmat Islam ini kita bersyukur, bersyukur. Baik, rupanya tidak ada pertanyaan Bu Nini. Senang Barakallahu Ada fikum, Pak Pak Ustadz. Ustadz. ya aja. Jazakallah khairan. Saya mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Tadi menggelitik sekali baru saya dengar nih ada mimbar yang membuat para nabi dan pada yang para orang yang mati syahid iri. Saya berpikir Pak Ustadz, ini iri tentu apa ya? Iri tentu positif ya. Maksud saya tuh yang saya tanyakan. Satu, iri itu apakah kedudukan orang yang ini lebih dekat kepada Allah daripada para nabi atau para nabi dan yang mati syahid? Atau irinya, aduh ini
ternyata orang-orang biasa aja bisa sama kita nih gitu. Maksud saya itu tetap mereka tidak lebih tinggi daripada Nabi, tapi yang diirikan itu mereka tidak terpilih menjadi Nabi, tapi ternyata bisa dekatnya sedekat Nabi atau lebih tinggi. Itu yang saya pertanyakan. Hmm. Ya, jadi dalam bahasa Arab tuh ada tingkatan-tingkatan iri ya. Ada namanya hasad dengki. Tapi terkadang dengki itu bisa dimaknai iri. Seperti hadis yang mengatakan la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad kecuali tidak boleh hasad, tidak boleh dengki kecuali kepada dua orang gitu. Yang pertama rajulun atahullahu ilman fa'amila bihi. Ya, seorang yang Allah beri ilmu lalu dia mengamalkan ilmunya. Ya, wa rajulun atahullahu malan fa anfaqahu fi sabilillah. Orang yang dikasih harta lalu ia infakkan di jalan Allah. Kenapa enggak udah 6:30? Jadi kata hasadnya itu artinya di sini adalah iri bukan dengki. Beda kan kalau dengki itu hasad, tapi hasad dimaknanya dengki atau iri. Iri dengan dengki itu beda. Ya, kalau dengki menginginkan hilangnya kenikmatan yang orang lain dapatkan. Pak, listriknya ono tagihannya, Pak. Dah, kenapa jadi pakai listrik ah? Gitu ya. Nah, yang tadi itu yaghbituhum, namanya ghibtah. Ghibtah itu ya iri karena kebaikan seseorang. Dia iri ingin kayak tadi maknanya ya. Nah, apakah para nabi dan para syuhada iri kepada mereka karena kedudukan tinggi, kedekatan mereka kepada Allah itu lebih dekat daripada nabi atau daripada syuhada? Ya, saya pikir tidak ya. Bukan itu. Ya, pasti masing-masing dikasih keistimewaan yang luar biasa. Ya, Nabi dikasih keistimewaan, para syuhada, Masya Allah, istimewa luar biasa. Ya, orang-orang yang mati syahid itu, ruhnya tidak di alam barzakh, langsung dibawa melanglang buana di sorga. Orang yang mati syahid itu dimuliakan luar biasa. Siapa yang tidak iri dengan syuhada? Semua iri. Tapi ini ada hamba-hamba Allah, bukan nabi, bukan syuhada, tapi para nabi, para syuhada iri. Kenapa? Karena keistimewaan yang mereka dapatkan, yang Allah berikan kepada mereka, itu tidak diberikan kepada para nabi, tidak diberikan kepada beda. Nabi pengen juga kayak gitu, para syuhada pengen juga kayak gitu. Ya, sebaliknya mereka yang diiriin oleh para nabi, para syuhada juga pengen kayak mendapatkan kedudukan seperti nabi, seperti syuhada begitu. Macam begini ya. Macam ya. Anak saya 3 ya. Untuk anak yang ini saya kasih misalnya anak saya perempuan 3. Anak perempuan saya kasih ini baju dari Dubai. Ya. Ya ini saya kasih baju dari Mesir. Ya ini saya kasih baju dari Saudi. Yang ini kepada ini padahal masing-masing dapat bagus. Sama luar negeri. Masing-masing istimewa, tapi keistimewaannya berbeda-beda. Ya, kepada yang ini saya kasih mobil dari Jerman, yang ini dari Perancis, yang ini dari Amerika misalnya. Masing-masing memiliki keistimewaan yang berbeda. Ya, ini ini masing-masing saling saling iri dengan yang diberikan kepada yang lain. Begitu kira-kira gambarannya Bu Lydia.
Iya, terima kasih Pak Ustadz. Paham tadi. Karena baru saya mendengar nih ada yang dikasih mimbar yang membuat Iya, iya. syukron Pak Ustadz. Apa? Jazakumullah khairan. Baik. Nah, pasti di sana ada lagi ya. Ada lagi orang-orang yang anaknya hafal Quran, Dari pesantren itu besok itu dikasih mahkota dari cahaya dari cahaya. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak iri? Ya kan? Sangat Ya. Orang-orang yang mati syahid, iri enggak tuh? Iri meskipun mereka dapatkan sesuatu yang dahsyat kan? Pasti iri. Ini sudah syahid, dia hafal Quran, anaknya hafal Quran. Wah, apa yang nggak didapat? Sudah mati syahid, ahli sedekah, ahli waduh, apa yang tidak didapat oleh dia? Ya, gitu deh Bu. Ya Allah. Baik, Pak Ustadz. Masya Allah. Hmm, Janji Allah pasti. Tapi mah kita mah Masya Allah ya setiap hari bersama Quran, bersama hadis. Oh, ya. Ditempatkan sama Allah yang terbaik. Itu tanda itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi mengenai iri wabarakatuh. tadi Pak Ustadz. Iri Saya lagi. tarik mengenai iri. Pak Ustadz pernah mengutarakan di tausiah yang lalu, katanya kalau kita sudah di akhirat nanti, insya Allah di surga gitulah Ustadz. Kalau seperti syuhada segala macam tadi Ustadz utarakan kan tentunya di surga, mungkin tingkatnya beda-beda. Kok masih ada iri Ustadz? Itu saya jadi pikiran. Karena kan kalau sudah di sana sudah ada karunia dari Allah sudah demikian besarnya, Ustadz pernah bilang itu udah nggak ada iri lagi karena semua sudah ada takaran masing-masing. Mohon penjelasan Ustadz. Ya. Jadi ada hadis Pak siapa tadi? Pak Hadi. Jadi ada hadis qudsi di mana Allah memanggil semua penghuni surga. Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Lalu mereka mengatakan labbaika wa sa'daika ya Rabbana. Aku penuhi panggilanmu dengan penuh sukacita wahai Tuhan kami. Hal raditum bil jannati. Apakah kalian sudah ridho dengan kehidupan di dalam surga? Mereka menjawab apa? Qalu wa ma lana la narda ya Rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahada min khalqik. Bagaimana mungkin kita tidak ridho wahai Tuhan kami padahal Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak Kau berikan kepada satupun makhluk dari makhlukmu. Jadi orang yang di surga paling bawah saja itu merasa yang Allah berikan kepada dia tidak diberikan kepada siapapun dari makhluknya. Dimanapun yang di surga ini tidak ada. Saking dahsyatnya tuh. Surga. Jadi orang yang paling di surga paling bawah saja merasa bahwa yang diberikan kepada dirinya tidak diberikan kepada yang lainnya. Meskipun yang ahli surga yang paling atas itu. Dahsyat kan? Tuh. Tapi kan pasti dia mengerti. Yang surga paling bawah saja merasa begitu. Bagaimana kalau yang surga paling atas kan? Begitu enggak? Masa ya orang yang berada di surga paling bawah tidak pengen surga yang paling atas? Ya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang apa namanya di neraka itu kekal ya, kecuali kan itu kan dalam surah Hud itu ya Allah mengatakan
Kalau nggak salah ayat 96 ya. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Adapun orang-orang yang celaka, فَفِي النَّارِ maka mereka ada di neraka. Lahum fiha zafiru wa syahiq. Bagi mereka di neraka itu ada zafir, ada syahiq. Maksudnya apa? Orang-orang yang di neraka itu nafasnya bunyinya kencang. Baik keluarnya nafas maupun masuknya nafas. Seperti itu. Allahu Akbar. Jadi sangat susah sekali orang di neraka itu. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ardu, selagi langit dan bumi masih ada. Illa masya'a rabbuk, kecuali apa yang Tuhanmu kehendaki. Maksudnya ada yang tidak kekal di neraka itu. Ya, ada yang tidak kekal di neraka. Siapa? Orang-orang yang beriman, yang banyak berbuat maksiat, nggak kekal di neraka, nanti dientaskan. Oke ya, itu satu penafsiran tuh. Nah, eh terus Allah mengatakan wa ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fafil jannati, maka mereka di dalam surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Madamati samawati wal ardu, selagi langit-langit dan bumi masih ada. Illa masya'a rabbuk, kecuali apa yang Tuhanmu kehendaki. Atau kecuali Tuhanmu menghendaki lain, maksudnya menghendaki lain. Ada yang tidak kekal di dalam surga. Halo, dengar Pak Hadi? Dengar Pak Ustadz, hanya sambil menyimak sambil menganalisa nih. Terima kasih Ustadz. Tidak kekalnya di surga bukan dikeluarkan dari surga masuk neraka. Kalau tadi tidak kekal di neraka, dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga karena dia beriman. Kalau ini dia tidak kekal di dalam surga, kenapa? Karena yang surga nomor 1, yang surga paling bawah, tidak kekal di surga paling bawah, diangkat ke surga paling diangkat ke surga berikutnya. Naik derajatnya. Oke, bisa dipaham? Ya, ya. Jadi kayak naik kelas itu Ustadz ya. Naik kelas. Jadi ada iri di surga itu. Bagaimana ya kita di surga tingkat TK saja kayak gini? Bagaimana kalau tingkat SMA? Ya kan? Masa sih tidak iri? Pasti iri lah. Ya, gitu deh Pak Hadi. Iya Ustadz, yang menggelitik saya tuh kata-kata iri itu Ustadz. Kok masih ada iri ya gitu. Sehingga saya penasaran jadi nanya. Kalau iri Ya, itu kayaknya masih dunia banget itu Ustadz. Miskinnya bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata ridho. Jadi ridho itu keinginan yang baik untuk meraih seperti yang diraih oleh kawannya. Bukan keinginan jahat. Ya Ustaz. Ya baik. Kita menerjemahnya iri. Kata-kata iri. Kalau misalnya yang ditinggalin yang masuk ke neraka, oke lah Ustaz ya, karena memang di situ tempatnya orang yang maksiat segala macam, belum cukup amalnya. Tapi kalau yang di surga tadi, sehingga saya tergelitik, kok masih ada kata-kata iri sih gitu. Baik, terus terima kasih Ustadz, jadi udah agak lebih cerah. Ya hanya ingin, bukan iri mungkin Ustadz ya, hanya apa keinginan bisa naik kelas saja mungkin Ustadz ya. Kayak gitu Ustadz ya. Bahasanya di kitanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu kata aghtab itu saya ingin memperoleh seperti yang kamu peroleh berupa kebaikan. Ya, baik. Ini sekali. Yang saya sekarang belum dapat. Gitu deh. Atau bahasanya. Ya iri lah. Iri, tapi dalam kebaikan gitu.
Baik, baik. Udah mulai paham Ustaz. Syukron Ustaz. Wan, Ya Ustadz, katanya di sorga, jangankan orang neraka, katanya orang di sorga aja waktu itu nanti bisa nyesal juga. Kenapa saya nggak begini? Kenapa saya nggak begitu gitu? iya, Iya, gitu ya Ustadz. iya. Jadi, Nyesal juga Al- gitu kadang. ya, Al-Quran itu menyebutkan bahwa manusia itu memiliki 3 model jiwa. Hmm. Ya, Bu, kata Quran. Hmm. Kita ngobrol aja nih, Bu. Ya, Bu. Iya, iya. Ngobrolnya seneng gitu. Ini Ada ngobrol sama Abang Jelek. Jadi katanya, kata Al-Quran, manusia itu ada memiliki 3 model jiwa. Ya, pertama, jiwa yang disebutnya sebagai an-nafsu al-ammaratu bisu. Ya, itu diambil dari ayat yang mengatakan wa inna nafsa la-ammaratun bisu. Dan sesungguhnya nafsu itu benar-benar menarik untuk berbuat jahat. Jadi ada jiwa yang selalu pengennya berbuat maksiat terus. Ya. Terus ada namanya nafsul lawamah. Ya. Nafsul lawamah, jiwa yang selalu mengoreksi dirinya sendiri. Nyesel, aduh kenapa saya kemarin tidak kasih dia. Nyesel, nggak tolong saudaranya nyesel. Tapi udah lewat bagaimana? Aduh, nyeselnya bisa berbulan-bulan. Itu namanya nafsul lawamah. Jadi jiwanya hidup. Dia ngoreksi terus. Aduh, kenapa saya salah? Kenapa saya tidak sayang sama istri? Kenapa saya tidak hormat sama suami? Kenapa saya tidak sayang sama anak? Kenapa saya kasar? Kenapa? Nyesel terus. Ya. Nah, nggak habis. karena jiwanya selalu menyesal, itu namanya jiwa yang hidup. Kalau lawama itu jiwanya hidup, nggak mati. Kalau tidak nyesal, itu namanya psikopat. Psikopat itu jiwanya mati. Habis membunuh orang seneng. Nggak ada rasa nyesal. Psikopat. Nah, itu namanya nafsul lawamah. Nah, kalau nafsul lawamah itu terus dikelola, sehingga meminimalisir penyesalan, ya, yang tadinya salah terus menjadi benar baik terkoreksi, nanti akan menimbulkan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jadi tidak bisa orang itu langsung jiwanya tenang, ada proses. Ada proses sombong apa segala itu proses saja itu. Ya, ustadz-ustadz yang hari ini sombong boleh jadi nanti besok Anda pasor, ya tawam tuh. Begitu. Oh, soal, insya Allah ada saatnya mereka itu bertobat. Jadi jangan kita membencinya. Nanti juga. Tapi yang paling aneh itu orangnya sudah tua gitu, nggak tobat-tobat itu yang aduh. Ya kita doakan saja lah, kita doakan saja. Semoga saja. Soalnya kiai deh. Ngomongnya Islam belum sempurna lah apa sambil tertawa ya Allah. Baik. Nah, kalau nafsul ammarah, jiwa yang pengennya berbuat maksiat terus, itu akan mati. Kalau orangnya mati, jiwa itu mati. Nggak ada sudah mati pengen berbuat maksiat. Benar, Bu? Halo? Ya, halo, halo. Dengar kok Ustaz, dengar. Maksud saya, akan Tuh hilang suaranya. Iya, jangan-jangan habis tuh baterai tuh modemnya. Colok dulu satu modemnya, baterainya habis. Iya. Lagi semangat. Semangat dengerin. Mati. Udah hampir jam 7 juga. Kurang 7 menit. Iya bener habis kali ini. Iya, baterainya habis nih.
Nunjuk aja Ustadznya. Hilang. Mental. Ustadz, Halo ya, halo. Halo. Ustadz mental. Suara saya kedengaran? Ada. Ada suaranya. Baik. Saya mau ulangi ya. Hmm, Tadi saya pakai mode mati habis baterai. Bener. Pakai tethering dari cewek cantik. Ah, ya, bisa juga pakai tethering. Dari cewek sebelah. Gimana? Jadi kemana-mana didampingi cewek nih kayak masih umur 18 tahun saya. Masya Allah. Yeah. Aduh, gimana nih kakek-kakek kayak gini suka ngaco. Ingat udah 2. Jadi kalau nafsul ammarah yang suka bikin pengen ngajak maksiat terus, itu ada mati dia. Begitu orangnya mati, jiwanya mati, jiwa atau nafsu pengen berbuat maksiatnya. Tapi kalau nafsul lawamah itu tidak mati. Bahkan nyesel, di surga nyesel. Surga nyesel. Di surga nyesel, kenapa saya tidak sholatnya kok malas-malesan? Kenapa saya kasar? Kenapa saya, wah, bagaimana kalau saya itu lembut? Wah, lebih hebat lagi di surganya. Begitu kan? Jadi yang nafsu lawamah itu nggak mati dia. Ya, nggak mati. Sampai di surga masih ada nyesel. Ya. Apalagi ketika di surga dimarahi sama Allah. Ada orang di surga dimarahi sama Allah? Itu orang masuk surga itu bukan syaratnya nol dari dosa, nggak bakal ada. Ya, asal kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya, pasti masuk surga, nggak bakal masuk neraka. Tapi nanti dia akan dimarah-marahin oleh Allah itu. Ya, dengan begitu dihapus dosa-dosa dia. Nah, salah satu kenikmatan di surga itu dihapusnya dosa-dosa. Tuh, maka ada hadis mengatakan, eh, di hadis tadi yang panjang saya sebutkan itu, eh, Allah menawarkan, hal turiduna min mazid. Apakah kalian ingin tambahan kenikmatan? Ya. Terus mereka mengatakan, wahai Allah, wahai Tuhan kami, ini sudah luar biasa kenikmatan yang ada dalam surga. Tapi apa itu kenikmatan yang tambahan itu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad ghafartu lakum. Ya, aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Fala askhatu ba'dahu abada. Qad ghafartu, qad raditu lakum. Aku sudah meridai kalian. Fala askhatu ba'dahu abada. Maka setelah ini aku tidak akan murka lagi kepada kalian untuk selama-lamanya. Jadi orang di surga ada di murka-murka ya. Di istilahnya di eh, dicerca, dimarah-marahi oleh Allah di surga itu. Ya, atas dosa-dosanya itu. Ya. Tuh, nanti akan ada saatnya dosa-dosanya itu habis diampuni oleh Allah. Ya. Gitu. Dan itu ada juga banyak di di ayat-ayat ya, disebutkan bahwa salah satu kenikmatan di dalam surga itu adalah satu kenikmatan di dalam surga itu adalah diampuninya dosa-dosa. Ampun dosa-dosa kecilnya sama amal ibadah.
Seperti misalnya di surah, sebentar saya lagi nyari ayatnya. Di surah Al-Anbiya ayatnya mengatakan, ya, di surah, maaf, di surah Muhammad di ayat 15. Muhammad ayat 15. Surah Muhammad ayat 15. Oke, mana tadi ayatnya? Udah kelihatan ya ayatnya? Udah. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijadikan untuk orang yang bertakwa. Fiha anharu min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan sungai-sungai dari susu yang rasanya tidak berubah. Wa anharu min khamril ladzatil lisyaribin. Dan sungai-sungai dari khamr yang lezat bagi orang yang meminumnya. Wa anharu min asalin musaffa. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka di dalam surga ada buah-buahan apa saja. Wa maghfiratun, dan ampunan mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Tuh di surga tuh ada kenikmatan yang namanya ampunan. Kenapa? Karena orang masuk surga itu banyak juga yang masih banyak dosanya. Ya kan tidak mungkin syaratnya masuk surga harus nol dosa. Ya, gitu tuh. Itu dalil dari Quran. Itu deh. Ya, Bu. Baik. Udah cukup ah. So lagi. Di YouTube ada 16 orang. Alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan. Bisa sebelum kita tutup, kita doakan untuk Pak Pras. اللهم صل وسلم Ya, على cukup حبيبنا sudah. مولانا محمد سلم Amin. رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا وصحبه سيدنا ورسول الله الحمد لله رب العالمين Amin. حمدا يوفي النعم ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكرم وعظيم سلطانك اللهم Amin. صل على سيدنا محمد اللهم يا رب السماوات والارض ويا رب Amin. ادم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اشفي مرض عبدك الفقير Pak Prastio ya. Prasetyo, ya. يا اللهم اشفي مرضى اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما وصلى الله Amin. على خير خلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام Amin. على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Pak Pras cepat sembuh ya. Aban. Baik, Aban, Pak Pras. Baiklah, Ustaz, terima kasih banyak, dan Bapak Ibu, jazakumullah khairan kasih atas kehadirannya di kajian subuh ini. Dan kita akan lanjutkan pekan depan, insya Allah, eh, semua dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa bergabung kembali. Dan kita sudahkan dengan hamdalillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah ya rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alamin. Syukuran Mbak Ustaz, Bu Nini. Apaan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Toto.
Baik, saya izin pamit undur diri dan tutup kelasnya. Selamat beraktivitas, Ustaz. Ma'assalamah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.